Film ini dibuka dengan scene yang memperlihatkan seorang wanita yang sedang dibedah oleh dokter, di mana sebenarnya wanita itu tidak ingin diperlakukan seperti itu. Film kemudian berlanjut dengan mobil bus yang sedang melaju di jalan pedesaan kota Brazil. Terlihat di dalam sana ada 3 warga Amerika bernama Alex, adiknya Bea, dan pacarnya Amy. Selain itu, ada juga 2 pria asal Inggris, Finn dan Liam, dan seorang wanita asal Australia bernama Prue yang juga diketahui jago berbahasa Portugis. Nah, jadi beberapa turis berbeda negara ini belum saling kenal guys, dan mereka berniat untuk liburan ke tempat tujuan mereka masing-masing. Alex sempat kesal ketika supir bus itu mulai ugal-ugalan. Tak berapa lama, ketakutan Alex pun terjadi ketika bus itu mulai oleng. Dalam keadaan panik, satu persatu dari mereka pun berusaha untuk keluar dari bus itu. Untung saja, semua berhasil selamat, walaupun bus itu terlihat hancur menjadi puing-puing. Selanjutnya, mereka pun menyelamatkan barang-barang mereka. Karena kejadian itu, satu persatu turis mulai saling menyapa dan berkenalan satu sama lain. Dikarenakan daerah itu adalah daerah terpencil, mereka pun tak bisa berbuat apa-apa, selain menunggu ada bis lain yang melintas. Untuk mengisi kebosanan, Bea berniat memfoto anak gadis lokal yang sedang makan sesuatu. Sayangnya, hal itu direspon negatif oleh ayah dari gadis tersebut, yang secara tiba-tiba marah ke mereka. Prue menerjemahkan perkataan pria itu. Katanya kalau mereka dilarang mengambil foto orang lain tanpa izin. Karena beberapa hari terakhir, banyak penculikan anak-anak untuk diperdagangkan organ dalamnya. Setelahnya, mereka melihat 2 wanita membawa kelapa muda. Ketika mereka bertanya, beli di mana tuh? 2 wanita itu berkata kalau ada bar di bawah sana. Berhubung kalau hari itu sangat panas dan buat haus, mereka pun berangkat mencari bar itu. Seketika, mereka pun berteriak kegirangan saat menemukan ada pantai yang indah di depan mereka. Tak ingin membuang kesempatan, akhirnya mereka menikmati pantai itu dengan berenang sambil bermain-main. Puas dengan pantai, lalu mereka menuju ke bar untuk memesan minuman dan berkenalan dengan beberapa warga lokal yang nampaknya sangat ramah menyambut mereka. Di sana, Alex dan teman-temannya berkenalan lagi dengan turis lain asal Swedia bernama Sivan dan pacarnya yang tidak diketahui namanya. Di sisi lain, wanita penjaga bar sedang menghubungi seorang dokter bernama Zamora untuk memberitahukan kalau mereka punya 8 orang asing lagi. Oke, nanti kita bakal tahu apa hubungannya dokter itu dengan para turis ini. Prue yang sedang duduk sendirian didatangi Kiko, seorang warga lokal yang berniat mengetes bahasa Inggris yang selama beberapa hari dia pelajari. Tak disangka, obrolan singkat itu membuat Kiko semakin akrab dengan mereka. Malam pun tiba, dan terlihat kalau Alex dan teman-temannya malah berpesta pora, sehingga membuat mereka lupa kalau mereka harus mencari bis untuk sampai ke tujuan mereka. Amy yang sedang menari-nari bersama Alex tiba-tiba merasa sempoyongan. Begitu juga dengan Sivan dan pacarnya. Hari pun berganti, sementara para turis yang semalam berpesta malah tertidur di pantai itu. Alex memberitahukan ke Bea kalau ternyata mereka sudah dirampok. Mulai dari uang, kartu kredit, handphone, dan paspor mereka sudah lenyap. Di sisi lain, Sivan dan pacarnya sedang digotong beberapa pria kekar. Ketika para pria itu sedang lengah, Sivan berusaha melepaskan ikatan tali pacarnya. Sayangnya, ketika ia berhasil, para pria itu menyadarinya dan membunuh Sivan. Sementara pacarnya masih terus berlari, sampai pada akhirnya ia malah masuk ke dalam jurang.
Alex dan teman-temannya sudah sampai di sebuah desa untuk mencari tahu apakah warga di situ tahu siapa yang merampok mereka. Sayangnya, mereka tak mendapatkan petunjuk apa-apa. Sampai saat dimana mereka melihat seorang anak kecil yang memakai topi Alex. Kedua anak kecil itu malah lari, yang kemudian dikejar Liam. Karena sudah kehabisan kesabaran, Liam pun melempar batu dan mengenai anak itu. Seketika para warga mulai keluar rumah untuk memojokkan mereka. Untung saja, tiba-tiba Kiko datang untuk menyelamatkan mereka dari kerumunan warga yang mulai anarkis. Kiko mengatakan kalau ia akan mengantar Alex dan teman-temannya ke tempat pamannya. Karena menurutnya, kalau desa itu tidak aman untuk mereka. Mereka pun melewati hutan lebat dan memanjat tebing yang terlihat tak berujung. Sesekali pertengkaran kecil terjadi di antara mereka karena saling menyalahkan atas kejadian itu. Di tengah perjalanan, mereka menemukan sungai. Dan kata Kiko, kalau di bawah sungai itu ada gua yang akan ditunjukkan kepada mereka. Benar saja, para turis pun terkagum-kagum ketika melihat gua di bawah sungai itu. Ada momen ketika mereka berniat terjun ke sungai dari atas tebing. Sayangnya, ketika Kiko melompat, kepalanya malah terbentur batu dan berdarah. Tentu saja, para turis pun menjadi panik dan berusaha membawa Kiko ke rumah pamannya untuk diobati. Mereka pun mulai menggeledah satu persatu ruangan untuk mencari sesuatu agar bisa menyelamatkan nyawa Kiko. Ketika yang lainnya datang membawa obat, Finn malah membawa stapler yang kemudian digunakan untuk menjahit luka Kiko. Tentu saja, Kiko pun tak tahan dengan kelakuan mereka dan memilih masuk ke dalam kamar untuk beristirahat. Pada malam hari, mereka yang sedang tertidur seketika terbangun saat menyadari kalau ada orang yang datang. Beberapa orang datang ke rumah itu sambil membawa kotak mencurigakan. Nah, di sini pun diketahui guys, kalau rumah itu milik Zamora, dokter yang sebelumnya dihubungi wanita penjaga bar. Seorang wanita mendatangi Alex untuk menyuruh mereka pergi sekarang juga, selagi masih ada kesempatan. Kata wanita itu, kalau Zamora akan melakukan sesuatu yang sadis ke mereka. Sayangnya, saat itu Alex belum sadar apa yang terjadi. Lagian juga teman-temannya masih banyak yang di dalam rumah itu. Setelahnya, para turis pun dikumpulkan di ruangan itu. Sementara Kiko, yang baru saja terlibat adu mulut dengan Zamora, memilih untuk pergi dari tempat itu tanpa mengatakan ke Alex apa yang sebenarnya terjadi. Alex yang melihat kalau mereka mulai kasar, mencoba melakukan perlawanan, dan tentu saja Alex pun tumbang. Prue terbangun di sebuah ruangan dengan kondisi tubuh kaku tak bisa bergerak karena obat bius yang sebelumnya disuntikan ke tubuhnya. Zamora yang juga berada di sana sudah bersiap dengan alat tempurnya untuk membedah tubuh Prue dan mengambil organ dalamnya. Sementara Finn tak bisa berbuat apa-apa ketika ia harus menunggu gilirannya. Dikarenakan scene ini sangat vulgar, kita skip aja ya guys. Alex dan Bea berada di sebuah kurungan dan terikat. Lalu Alex menyuruh Bea memotong tali dengan pisau yang sebelumnya sudah dia bawa. Setelah berhasil, Alex pun tak lupa memotong tali Amy. Kembali dengan Zamora yang sudah selesai dengan pembedahan itu. Lalu Zamora menyuruh penjaga untuk membawa masuk tawanan lainnya. Ketika pria itu masuk ke dalam kurungan Amy, secara tiba-tiba Alex pun menyerangnya. Sialnya, pria itu berhasil bangkit dan menodongkan senjata. Di saat itu juga, Kiko datang dan membunuh pria itu dari belakang. Alex menyuruh Amy dan Bea untuk pergi ke air terjun dan berjanji kalau mereka akan bertemu di sana. Dikarenakan kunci kurungan Liam patah, mereka pun mulai menggali tanah
untuk bisa mengeluarkannya dari sana. Kemudian mereka mulai bergerak untuk menyelamatkan Finn. Di dalam sebuah ruangan, Liam langsung menodongkan senjata ke perawat yang sudah menyuntikkan obat bius ke Finn. Zamora yang mengetahui kalau mereka sudah kabur, langsung bergerak bersama anak buahnya. Ketika Alex dan lainnya berniat pergi dari sana, tiba-tiba pria gondrong menembak ke arah mereka dan mengenai Finn. Kiko dan Alex memilih pergi dari tempat itu. Sementara Liam malah berbalik dan menyerang pria gondrong itu. Sayangnya, ia pun tewas di saat itu juga. Hari pun berganti. Sementara Bea yang berada di air terjun masih terlihat hati-hati ketika berpisah dengan Amy karena dikejar anak buah Zamora. Tiba-tiba seseorang datang, dan ternyata itu Alex. Kemudian mereka melihat kedatangan Zamora dan anak buahnya. Karena dari itu mereka pun menyelam untuk masuk ke dalam gua rahasia. Tak disangka di gua itu Alex bertemu lagi dengan Amy yang sudah bersembunyi semalaman di sana. Sempat terjadi perkelahian antara Alex dan Kiko yang disebabkan Alex ini marah karena Kiko sudah menjebak mereka sebelumnya. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba Zamora datang menembak dan mengenai Kiko. Dalam keadaan panik, mereka menyelam lagi masuk ke dalam gua untuk menyelamatkan diri. Tak berapa lama, anak buah Zamora berhasil menemukan mereka. Tentu, terjadi kejar-kejaran di dalam air. Sampai saat di mana Bea berhasil melawan dan membunuh pria itu dengan menggunakan anak panah. Setelahnya, mereka keluar dari dalam air untuk mengobati tangan Alex. Sialnya, di saat yang bersamaan, Zamora dan anak buahnya mendekat ke arah mereka. Di saat ada kesempatan, Alex langsung menyerang Zamora. Anak buah Zamora yang gondrong datang dan menodongkan senjatanya. Di sini mereka pun terpojok dan tak bisa berbuat apa-apa. Zamora yang sudah tidak berdaya menyuruh pria gondrong itu untuk membunuh mereka. Sementara Amy berusaha mempengaruhi pria gondrong itu dengan kata-kata mutiara. Dan seketika ini yang terjadi. Film pun ditutup dengan Alex, Amy, dan Bea kembali melanjutkan perjalanan. Dan di sini mereka bertemu dengan dua anak kecil yang kemudian berlari pergi. Tak lama, dua anak itu kembali datang dan bawa bapaknya sambil megang parang. Untung saja, Alex dan kawan-kawan langsung diselamatkan bapak-bapak yang bawa parang tadi. Setelah itu, mereka sudah bersiap untuk pulang dengan pesawat. Lalu, film pun berakhir.